ekspor, sekarang kita masuk ke kategori yang baru, ke materi yang baru, yaitu dokumen. Jadi kita bicara soal dokumentasi mengenai ekspor. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya orang bilang kayaknya ekspor itu dokumennya banyak banget. Menurut gue sih enggak, dan itu gampang. Tapi memang ada beberapa dokumen di setiap kejadian yang memang harus kita siapkan. Contohnya, hari ini gue pengen ngebahas bagaimana kita memberikan surat kerja atau kontrak kerja ke supplier. Kenapa kita harus punya kontrak kerja ke supplier? Itu kita harus bahas di sini. Jadi gini, kalau misalnya kalian jualan barang gitu ya dari Indonesia ke luar negeri, itu biasanya kan pembeli punya requirement atau mereka punya permintaan tertentu. Ya kan, kayak misalnya saya minta yang grade A sekian, yang B sekian, yang C sekian. Nah, kan dari sebelumnya gue udah bahas di kategori produk, bagaimana kita bisa dapat produk yang tepat. Kan biasanya bukan produk kita bekerja sama dengan manufaktur atau kita bekerja sama dengan pengepul untuk bagaimana kita bisa jualan produk mereka ke luar negeri. Nah, balik lagi, kalau misalnya si pembeli ini minta grade A, B, C, terus kita tidak ada kontrak kerja ke supplier dan takutnya gitu ya, kalau misalnya supplier kirim barangnya jelek, nah siapa yang tanggung jawab? Masa kita yang tanggung jawab? Ya pasti memang kita sih, cuman masa kita disalahkan sih untuk hal-hal yang memang kebodohan si supplier. Itu sebabnya kalau misalnya si pembelinya minta A, B, C, kita harus bikin kontrak kerja juga nih ke si supplier bahwa ada permintaan A, B, C dan itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai, ya ada klausul-klausul atau ada poin-poin yang memang berlaku, misalnya ada penalti, ada diskon dan lain sebagainya. Jadi di sini gue udah punya contoh gitu ya, contoh MOU atau surat kesepakatan kerja dengan supplier dan kita nantinya kalau memang kita mau kerjasama dengan mereka. Jadi ini format yang memang kalian bisa pakai, tapi bilangnya apa ya? Kalian bisa pakai, tapi kalau kalian mau punya format sendiri juga nggak masalah. Di sini gue udah kayak kasih highlight kuning. Kalau misalnya kalian mau lihat dan pakai ini boleh, kalau enggak ya silahkan, banyak di Google juga formatnya. Kayak kesepakatan bersama nama perusahaan supplier dengan PT perusahaan kamu. Kalau kalian nggak punya PT nggak apa-apa, pakai aja nama kayak misalnya Julio Charcoal atau Julio Fruit atau Julio Fish Market, whatever. Intinya nggak perlu nama PT, tapi nama toko atau nama yang kamu jual ke si pembeli. Itu. Nah, yang pertama ada nama supplier, jabatan, pastinya yang nomor 2 juga nama kamu sebagai pihak kedua. Nah, selanjutnya di poin A dan B, pihak pertama merupakan misalnya pabrik pengolahan bla bla bla, pihak kedua merupakan eksportir yang membantu si pihak pertama untuk menjual dan lain sebagainya. Itu adalah poin-poin yang kalian harus masukin. Nah, untuk poin-poin itu sebenarnya terserah kalian bisa masukin sesuai dengan format yang udah ada. Tinggal kalian tinggal kalian ikutin ruang lingkup kesepakatan bersama. Misalnya pemberian supply sesuai dengan permintaan si pembeli di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi ada pasal kedua, pasal ketiga, jangka waktu. Jadi kalau menurut gua kontrak kerjanya dibuat per setiap order. Jangan kayak satu kontrak terus untuk 12 bulan, itu jangan, karena kita nggak pernah tahu permintaan si pembeli bisa aja berubah-berubah. Nah, intinya adalah kalau si pembelinya berubah-berubah ya kita juga harus berubah-berubah. Kayak gitu. Nah, udah gitu korespondensi, komunikasi dan lain sebagainya. Ketentuan, penutup, ini kalian baca aja, dan juga biasanya format ini tuh umum, in general, dan terakhir ada tanda tangan gitu. Jadi menurut gue ini format yang kalian bisa pakai, kalian nanti bisa download di file di materi ini. Tapi yang gue pengen bilang adalah sebenarnya kalian itu harus benar-benar tahu kapan waktunya kalian kasih kontrak kerja ke si supplier. Kalau misalnya kalian baru ngomong sama supplier tapi belum, kan gue bilang ya di sebelumnya kita belajar dulu soal produk supplier. Kalau misalnya kita belajar dari mereka terus tiba-tiba kita sodorin kontrak kerja, nanti kita yang capek sendiri. Karena si supplier akan kejar-kejar kita terus. Menurut gue sih jangan kayak gitu. Menurut gue adalah si supplier ini biarin kita tidak kasih kontrak kerja dulu. Kita akan kasih kontrak kerja setelah si pembeli itu sudah mengirimkan sejumlah uang, misalnya down payment atau tanda jadi deh. Kalau dia udah pasti order. Kalau dia udah pasti order, baru kita kasih MOU atau kesepakatan kerja ke si supplier. Jadi gitu, bukannya kesepakatan kerja dulu, jangan, nanti kalian pasti diuber-uber sama si supplier. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen lihat filenya, kalian bisa download di materi ini dan kalian bisa edit-edit sesuka kalian.
Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan bahas selanjutnya masih mengenai dokumentasi supaya kalian benar-benar paham apa aja sih dokumen yang dipakai untuk kebutuhan ekspor. Bye bye.